Oke, selamat malam guys. Nah, kita sekarang malam-malam nih nongkrong ngebahas tentang pendidikan atau edukasi psikologi. Psikologi. Edukasi psikologi. Nah, kita mau ngebahas tentang tiga hal: introvert, extrovert, sama ambivert. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena fenomena atau kebanyakan di kehidupan sehari-hari kita banyak lihat nih, apalagi kalau misalkan nongkrong ngumpul-ngumpul ya kan. Iya. Ini teman kita apa nih, kepribadiannya itu masuk kepribadian ya? Iya. Kepribadiannya Saya introvert apa? loh. Oh iya, Saya introvert sekali. introvert. Oke Perlu di banget. garis bawah saya introvert. Oke, introvert banget ya bapak ini, terlihat ya kan. Sangat. Nah, introvert itu kayak gimana sih orangnya, extrovert itu kayak gimana sih, Iya. terus ambivert sendiri itu apa sih? Karena kan jarang ya kita tahu, banyak kan kita tahu hanya introvert sama extrovert. Iya. Nah, kita tuh kalau nongkrong tuh banyak cari-cari nih, temen gue ini introvert nggak, apa extrovert nggak? Kalau dia diem aja bisa nggak sih dibilang introvert? Nah, kita mau cari tahu nih. Yang pertama kita cari dulu pengertiannya. Pengertiannya introvert, extrovert, sama ambivert itu apa? Nah, kita baik dulu teorinya dulu, teori dasarnya. Oke, boleh. Yang mendefinisikan kepribadian menjadi introvert, extrovert dan si ambivert itu si Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Tahun 1920. Jauh, udah lama banget lah ya. Siapa itu dia tuh? 100 tahun lalu bener. Iya. 101 tahun lalu, 100 tahun yang lalu si Jung pikiran, oh ini introvert sama extrovert. Si Jung ini siapa sih? Jung ini adalah tokoh psikologi. Oke, Tokoh psikologi yang salah satu yang paling terkenal bahasan ini, si introvert, extrovert. Nah, dulu belum ada tuh yang namanya ambivert gitu loh. Dulu dia cuma mendefinisikan cuma dua spektrum nih. Kita perlu kita garis bawahi. Si Jung ini bilangnya adalah spektrum introversion sama extraversion gitu loh. Orang dikatakan introvert adalah ketika dia dominan di spektrum introversion. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Kalau extrovert banyak di bagian namanya apa? Lupa. Spektrum extraversion gitu. Extraversion. Nah, berkembangnya zaman ternyata Jung menyadari kalau gak hanya dua doang nih. Extraversion sama introversion. Nah, ketika kedua hal ini seimbang, di mana itu disebut namanya ambivert gitu loh. Jadi si ambivert lah kondisi di mana seseorang di mana spektrumnya seimbang antara introversion dan extraversion gitu. Oh, kalau secara tongkrongannya deh bahasanya introvert extrovert itu apa sih? Bahasa santainya ya. Iya. Si introvert itu adalah ketika seorang mendapatkan energinya dari diri sendiri gitu loh, dari dalam. Sebaliknya dengan si extrovert mendapatkan energinya dari luar, dari sekitarnya, dari sosial gitu. Kalau ambivert sendiri? Ambivert ya itu dia seimbang antara si dalam dirinya dan lingkungannya dari luarnya gitu loh. Oke, berarti kurang lebihnya kayak gini ya, gue simpulin ya. Kalau introvertnya itu dia bisa dapat energi, introvert dapat energi dari waktu dia kesendirian, kesendirian dia. Terus untuk extrovert saat dia berada di keramaian atau bersama teman-temannya, gitu. Kalau ambivert sendiri dia bisa dapat energi dari kedua keadaan tersebut, keadaan dia waktu sendiri atau keadaan sama dia sama teman-temannya. Gitu. Kayak kadang dia butuh sendiri, kadang dia butuh bersosial segala seperti itu. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya gimana sih biar kita bisa lihat kayak gimana sih orang introvert? Misalnya nih, nongkrong nih atau ngumpul nih sama teman-teman kan. Nah, misalkan teman kita yang satu nih bawa teman lagi. Nah, temennya teman gitu kan. Secara nggak langsung kan kita kepo ya kan. Ini orang siapa nih gitu kan. Terus dia orangnya kayak gimana ya gitu kan, supaya kita bisa masuk nih, jadi akrab lah istilahnya gitu. Nah, kita bisa tahu ciri-ciri orang introvert sama extrovert itu kayak gimana sih? Gambaran yang paling mudah diamati pasti pertama si orang introvert itu biasanya pendiam. Dia suka pikirannya berkecamuk di dirinya sendiri gitu loh. Memikirkan apa yang dipikirkan sendiri gitu, nggak diekspresikan keluar gitu loh. Nggak dikeluarkan. Simpel lagi nih, balik lagi. Si introvert itu masukin ke dalam, kalau si extrovert dia keluarin semuanya. Mengekspresikan berarti kan? Iya, jadi kalau extrovert tuh gampang sekali. Contohnya kayak mudah sekali mengeluarkan apapun gitu loh. Apa misalkan unek-unek dikeluarin, ekspresi dikeluarin. Nah, kalau si introvert tuh lebih masuk ke dalam. Dipikirin sendiri, diresapi sendiri, self feeling, segala macam seperti itu. Tapi
Tapi kita nggak bisa bilang misalkan tadi balik lagi ke contoh kasus misalkan temennya temen datang gitu kan ya, oh dia pendiam, oh dia introvert, nggak juga, mungkin belum tentu, mungkin dia karena kan nggak kenal kita, belum kenal gitu kan ya, dia butuh waktu penyesuaian juga gitu kan ya. Terus ngobrol sejam 2 jam, akhirnya keluar juga, nyata dia ceplos-ceplos juga kan, belum ada tahap adaptasinya itu juga kan. Tapi kebanyakan orang itu si introvert itu kemampuan adaptasinya di bawah ini introvert, ini ekstrovert di sini nih kemampuan adaptasinya. Jadi seorang yang ekstrovert kemampuan adaptasinya lebih cepat gitu loh, karena dia dia mengeluarkan seluruh energi keluar kan ya. Yang luar menerima energi dia, luar menerima energi dia. Nah, kalau introvert kan dia masukin ke dalam gitu loh, nggak menerima energi dari si seorang ekstrovert gitu. Oh, berarti kurang lebihnya kalau misalkan kita lagi ngumpul gitu, terus kita lihat temen kita diem aja sendirian aja, tapi itu belum tentu kan? Belum tentu. Siapa tahu dia punya masalah. Benar, mungkin dia hutang. Lagi ditunggang pay letter, pinjol. Iya, pinjol gitu. Bisa jadi. Gitu kan kita nggak tahu masalah pribadi ya. Mungkin pacarnya selingkuh. Bisa jadi. Ya, jadi kita nggak boleh underestimate langsung, introvert lu, gitu, nggak mungkin kan? Kita langsung, introvert lu, padahal dia punya masalah. Betul. Nah, bisa gini, ketika lagi nongkrong, ketika orang introvert itu nongkrong gini, seorang introvert nongkrong di tempat di kafe rame, kafe di Galaxy misalkan gitu ya. Oh, Galaxy. Kan sumpuk sekali ya. Tapi nggak boleh, sekarang di PPKM, level 3. Nah, terus? Ketika seorang introvert lagi berkumpul di lingkungan sosial, dia akan cepat merasa lelah. Lain hal dengan seorang ekstrovert. Kalau ekstrovert kumpul di tempat ramai, dia seperti mendapatkan recharge. Oh, recharge gitu loh. Dia malah punya energi lebih banyak lagi gitu loh. Nah, itu bedanya antara ketika introvert sama ekstrovert. Nah, seorang introvert lebih sering me time. Introvert lebih sering. Oh, yang me time itu introvert? Nggak juga kan? Nggak juga. Tapi balik lagi, ketika seorang ekstrovert me time, dia akan cepat merasa lelah. Oke. Kalau dia sendirian lah ya, misalkan dia jalan sendirian. Dia sendiri gitu, tiba-tiba ke gunung, hilang, telepon Basarnas. Karena hilang. Itu beda cerita, Pak. Hilang di gunung. Gitu. Misalkan dia pergi sendiri gitu loh. Bukan ke kafe rame ya, pergi sendiri, benar-benar literally sendiri. Dia akan cepat merasa lelah, kok merasa bosan gitu loh. Itu loh cepat kayak gitu. Kita lanjut ya. Ya lanjut Pertanyaan selanjutnya yang pengen banget gue tahu kan tadi tuh ada 3, introvert, extrovert, sama ambivert. Nah, yang biasa kita kenal kan introvert, extrovert. Yang ketiga ini nih ambivert, jarang banget gitu kan. Maksudnya beberapa orang ada yang sudah tahu mungkin karena dia mempelajari gitu kan. Ada yang nggak tahu gitu loh. Nah, di ambivert ini apa sih kelebihannya dibanding introvert sama extrovert? Kelebihannya si ambivert. Saya cerita sedikit ya. Oke. Kita sebut zaman apa sekarang ya? Zaman milenial saya nggak suka bahasa milenial. Pokoknya Z, X, Y. Enggak, maksudnya di tahun-tahun ini nih. Oh. Di tahun 2000-an ke atas. Kata ambivert itu mulai tumbuh. Mulai banyak dikenal orang. 2000-an. 2000 ke atas gitu loh. Orang sudah mulai menyadari, bahkan hampir banyak orang menyebut dirinya ambivert. Oke. Gitu. Padahal kan saya perlu garis bawahi, dasarnya adalah si Jung bilangnya ini spektrum kan, spektrum segala macam lah. Jadi bisa dibilang ambivert juga agak sulit dibilang, tapi banyak orang menganggap dirinya ambivert gitu loh. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apa sih kelebihan seorang ambivert? Kondisi di mana seorang introversion sama extraversionnya seimbang, ya kan ya? Itu kelebihannya adalah dia fleksibel dalam arti kata gini, dia lebih mudah menyesuaikan. Kapan saya harus bersosialisasi, kapan saya lebih harus sendiri gitu loh, kapan saya harus cuap-cuap, kapan saya harus memikirkan itu sendiri gitu loh. Itulah kelebihan seorang ambivert gitu. Lebih ke fleksibel. Dia bisa terlihat terkadang bisa introvert atau extrovert, bisa justru malah kelihatan kayak dia nggak punya introvert atau extrovert kan. Extrovert iya, introvert iya gitu kan. Banyak orang mengakui kalau dirinya ambivert gitu. Berarti dia bisa masuk ke mana aja dong, kayak introvert dia bisa masuk, extrovert dia berarti kalau misalkan dia kumpul ke anak-anak yang kutu buku atau yang suka belajar atau suka yang diem-dieman kalau ngumpul,
bukan main handphone ya, kayak yang emang buat kalau misalkan anak sekolah kan yang kayak emang baca dulu gitu, dia lebih ngikutin baca gitu kan. Itu kan kayak suasana tenang, lebih ke menyendiri biasanya kan. Nah, dia bisa tuh masuk situ tuh, bisa kayak cepet beradaptasinya gitu ya. Kalau yang extrovert, kalau misalkan dia biasanya main 2 orang, ngumpul 5 orang bisa gitu, tiba-tiba banyak gitu. Sementara dia teman sekolahnya yang kayak tadi gitu loh, banyakan tenang, tiba-tiba dia main di luar sama teman-teman di luar sekolahnya, jadi rame atau nongkrong lebih rame lagi dibanding teman sekolahnya, itu dia bisa gitu. Jadi lebih kayak kelebihannya adalah mudah beradaptasi di lingkungan introvert ataupun di lingkungan extrovert gitu. Iya. Bahkan gini, logikanya gini. Seorang introvert itu mendapatkan energi ketika sendiri, ya kan ya. Seorang extrovert mendapatkan energi ketika dia di luar, bertemu dengan sosial. Si ambivert dapat energi di kedua sisi gitu loh. Bahkan dia nggak mungkin cepat lelah gitu. Di mana-mana bisa dapat energi gitu loh. Kebayang kan? Iya, seberapa kelebihannya dia seperti itu loh. Kalau energi itu kan, tadi kan kita bahas energi nih. Ya, Nah, bukan ya? bukan dong. Terus? Nah, apa namanya, introvert kita menyendiri dapat energi. Extrovert kita ngumpul sama teman-teman main gitu kan, kita dapat energi. Energi sendiri ini nih yang didapetin seperti apa sih? Kira-kira nih menurut kita yang balik lagi sebatas tahu basic. Kan kita nggak ngomongin energi kita seperti Pertamina yang energi terbarukan, enggak dong. Tidak bisa kita jual jadi tabung gas, tidak mungkin, atau jadi solar, tidak mungkin. Energi gini, apa nih energinya nih? Seperti makan, oke. Kita ambil analogi makan. Ketika kita makan memasukkan energi, memasukkan zat-zat itu diolah oleh tubuh, kan kita nggak tahu gimana cara ngolahnya. Kita baca biologi, kerongkongan diserap di pencernaan di lambung, diserap di usus, kan kita tahunya gitu doang. Tapi kan gimana caranya si makanan tersebut menjadi tenaga buat kita, buat ngomong, buat mikir, buat ngatur jantung yang kita nggak keatur jantungnya gimana. Itu kan energi yang orang biologi. Orang psikologi bilang energi ya udah apa? Dia punya inner gimana ya? Perasaan mungkin. Enggak hanya perasaan. Jadi ibaratnya ini suatu benda energi ya, kita sebut energi nih. Di dalam sini ini ada energi yang terus bisa diolah gitu loh. Dia pakai buat segala macam, tidak cepat lelah. Lelah psikis kan kebayang dong lelah psikis kayak gimana. Iya. Balik lagi, psikis bisa ngaruhi fisik kan. Nah, si energi itu bisa mempengaruhi si fisiknya itu loh. Kalau dia dapat energi dari caranya dia seperti introvert atau extrovert, dia bisa kita kan nggak tahu nih mengolahnya di dalam diri kita, itu bisa berhubungan dengan psikis kita sama keadaan atau lingkungan kita bisa melakukan sesuatu lah, kegiatan gitu lah, dari asalnya dari energi itu yang tadi kita dapet gitu ya, kira-kira ya. Ibaratnya gini, bahasa gampangnya gini, ada orang udah capek, ini seorang extrovert, kita bayangin gini, seorang extrovert yang 9 to 5 berangkat kantor, rumahnya di Bekasi, kantor di Sudirman, wih gaul, tapi naik KRL. Apa kan yang penting gaul? Nggak penting gaul, naik KRL, ya kan ya, kan kebayang dong gimana sumpek-sumpeknya di KRL, terus kerja di kantor segala macam, deadline dipepet, jam 6, jam 5 lah pulang kantor, dicekin nongkrong di Sky, wih gaul, kan gaul, seorang extrovert ketemu diajak nongkrong di Sky gitu kan, fisiknya capek, pasti dong, nggak mungkin nggak, pagi berangkat subuh naik KRL kan ya, diajakin nongkrong di Sky, ayo, dia ini saatnya saya recharge, recharge, ternyata fisiknya capek, tapi dia kan mendapatkan energi lagi, saya senang, bahagia gitu loh, sampai jam 2 pagi baru pulang gitu kan ya, di Sky soalnya kan, gitu. Di Sky di mana sih Pak? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Iya. Di Sky dong. Berarti dia udah punya pikirannya kayak di jalan pun bahkan dia kayak wah ketemu temen-temen nih, ngumpul nih ya kan. Pasti nih gue seneng nih ya kan. Dari situlah bisa recharge lagi untuk psikisnya tadi capek dari kerjaan, terus fisiknya berakibat ke fisiknya yang recharge lagi, pulang naik kereta, nggak duduk nggak apa-apa ya, dari Sudirman sampai Bekasi kan, mentok ke Bekasi berdiri aja gitu, udah tenaganya udah pulih lagi. Kan kepribadian tuh nggak hanya soal introvert, extrovert, ambivert gitu kan ya. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain, tapi kita nggak bahas ya untuk kali ini gitu kan ya. Tapi kalau
Ada yang mau bahas, komen aja di bawah. Kita bahas dari boleh. tokoh-tokoh lain, silakan gitu loh. Kepribadian banyak kok. Nah, balik lagi ke topiknya kan si introvert, extrovert, ambivert, gitu kan ya. Sebenarnya segampang-gampangnya memahami itu cuman bagaimana si seorang tersebut mengumpulkan energinya gitu kan ya, mendapatkan energinya kan ya. Baik lagi, energinya itu tidak bisa kita definisikan itu apa gitu kan ya. Iya. Energi ya energi psikis, ya kita tidak tahu gitu kan ya. Oksigen aja kita nggak bisa lihat, tapi kan kita tahu, kita dapat energi dari si ini kan gitu. Oke, berarti hari ini pembicaraannya tentang gimana caranya kepribadian kita mendapatkan energi, ya kan, dengan caranya masing-masing, dengan caranya tadi kayak dia punya introvert, kepribadian introvert, dia punya kepribadian ekstrovert, dan atau dia punya kepribadian ambivert. Seperti itu ya, salah satu contohnya yang udah kita jelasin tadi di depan, gimana si orang ekstrovert dapat energinya, gimana si orang ekstrovert dan ambivert gimana dapat energinya gitu loh. Kalau punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing gitu kan. Jadi kurang lebihnya dengan menonton video ini kita tahulah ciri-ciri teman-teman kita yang oh ternyata dia introvert orangnya, oh ternyata dia extrovert orangnya, oh dia ambivert nih. Kenapa sih ambivert? Soalnya bisa diajak gitu loh kesini, nongkrong bareng rame-rame bisa, nongkrong berduaan, bertigaan, sepi gitu bisa, ya kan, lebih fleksibel. Betul, gitu fleksibel. Ambivert gitu ya. Untuk hari ini itu aja dulu ya. Boleh Ya, nanti kita boleh saya tambahin sedikit. Oke, silakan. Saya tambahin sedikit gini. Mungkin nggak sih seorang introvert berteman sama orang extrovert? Sebenarnya mungkin gitu loh. Enggak, karena kita kan seorang introvert itu nggak bisa dibilang dia nggak punya teman. Tapi circle-nya kecil iya. Dibanding seorang extrovert yang circle-nya gede banget gitu kan ya. Gede banget, so kayak sampai kok lu temenan sama dia? Dapat dari mana gitu loh. Banyak kan teman-teman orang extrovert tuh gitu. Kok lu kenal sama dia? Dia kan teman gua gitu kan ya. Kok kenal dari mana gitu kan. Nah, introvert tuh sebenarnya juga punya teman, nggak mungkin nggak punya teman. Tapi circle-nya emang kecil aja, dan teman-teman introvert juga nggak harus berkumpul dengan introvert kumpul. Capek gitu loh semua introvert kumpul. Pasti ada seorang extrovert yang berteman sama introvert juga gitu. Begitu sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi dia mau apapun kepribadiannya, yang jelas dia pasti butuh orang lain. Betul. Gitu. Nggak mungkin dong kita nggak pengen berteman, nggak mungkin. Nah, sementara dia manusia sendiri lahir di lingkungan keluarga gitu. Ya kan, nggak mungkin dong dia nggak punya teman. Setidaknya kalaupun dia nggak pernah keluar rumah misalkan, atau belum pernah keluar rumah, dia ketemu temennya siapa, orang tuanya minimal. Gitu ya kira-kira. Oke. Hari ini itu aja dulu. Cukup. Nanti kita bisa bahas yang lain. Kalau misalkan teman-teman punya ide apalagi nih yang mau kita bahas, boleh komen di bawah. Terus untuk hari ini tentang kepribadian, ada introvert, extrovert sama ambivert, boleh kasih masukan ke kita. Mau kita diskusi bareng lagi. Ya, diskusi bareng lagi di kolom komen. Nanti boleh yang ini ditambahin gitu. Misalnya ada yang kurang dari yang kita bahas tadi, tentang teorinya kah, tentang contoh-contohnya kah, yang kita bahas tadi dari awal video. Oh, ternyata butuh tambahan nih, kira-kira seperti ini loh. Kita dikoreksi nggak apa-apa. Iya. Ya, welcome. Sangat terbuka gitu. Oke, itu aja dari kita. Sampai ketemu lagi. Thank you.